Sebel, gue nggak mau nangis. Ah iya betul, kok lo tahu sih lo nyimpan di mana sih fotonya? Lo jadi bersedih. Oh my god, dapat aja deh fotonya itu. Jerit. Rumah gue diapain ini? Manggilnya mama. Ibu. Gue mama. Ibu dong, ibu. Mama. Benci gue kayak gini. Kadang ngomel-ngomel. Kalau telat pulang, kalau pulangnya kesiangan itu kadang suka ngomel-ngomel. Tapi juga yang kadang bukan kadang sih, sering kalau misal mau pulang mau dimasakin apa? Sosok yang tangguh ya. Kalau gue jadi posisi nyokap saat itu kayaknya gue belum bisa. Jadi saat itu gue kuliah, adik gue masuk SMA, adik gue yang satu lagi masuk SMP barengan. Tahun Raja Baru masuk barengan dan nyokap gue single parent. Terus kalau gue mikir gue bisa gak ya kayak nyokap gue dulu gitu. Mama itu sosok wanita yang kuat, yang hebat. Kasarnya kalau misalkan mama nggak ada tuh nggak tahu deh mau jadi apa dunia ini. Mau nangis. Wanita seutuhnya perfect, Sosok yang luar biasa lah. Ya galak sih. Galak tapi perhatiannya boleh juga. Sedekat apa ya? Bingung kalau menjelaskannya sedekat apa. Nggak sih, gue kalau untuk kayak curhat ke orang tua sih kurang ya. Cuman kalau misalkan kayak ada acara keluarga gitu, kalau nyokap gue kadang nggak ikut, ya nggak bisa. Sedekat apa? Gue sayangnya gue nggak serumah ya. Jadi karena gue udah nikah, jadi gue udah nggak serumah sama nyokap. Tapi tetap deket, telepon, terus nanyain kabar pasti ya. Wah jadi pengen telepon, gue sedih. Deket banget sih, sampai benar-benar apapun itu diceritain. Dari mulai kalau misalnya lagi kesel, lagi marah, lagi patah hati. Oke, semuanya sih, semua tuh apapun itu diceritain sama mama sih. Karena mama itu lebih peka sih. Makanya dalam artian kalau misalkan lagi anaknya lagi ada masalah, ada something, itu pasti mama langsung kayak nyamperin, kenapa teh? Ada apa? Gitu sih. Jadi apapun itu nggak bisa ditutupin dari mama, pasti semuanya ketahuan. Dekat-dekat. Gue nggak pernah curhat ke nyokap. Kalau sesuatu yang sedih atau yang maksudnya merugikan gue nggak pernah cerita. Pokoknya harus ke nyokap itu harus yang seneng-seneng aja. deket banget. Kalau ada apapun, kejadian apapun, pasti pertama yang ditelepon saya. Deketnya sih deket banget ya, karena tiap hari selalu ada di rumah, selalu ada sih buat aku. Nyokap gue sih paling sering cerita itu kalau kita kayak flashback sih masa-masa dulu. Iya dulu di sini pernah kesini, itu selalu diomongin kayak gitu walaupun berulang kali, walaupun gue udah apa ceritanya tetap bilangin lagi, tetap gue iya masalah rumah tuh panjang tuh, masalah rumah, terus cerita masa lalu, ingat-ingat masa lalu tuh panjang tuh. Itu sih terakhir ya gue ngobrol panjang tuh kayak masalah rumah deh panjang. Terus iya sama kenangan masa lalu waktu misalnya tinggal, gue pernah berapa kali pindah rumah gitu, gue cerita sama nyokap gue pernah tinggal di sini, terus nyokap tuh masih ingat tetangganya yang ini, terus yang tetangga yang ini sekarang gini loh gitu. itu panjang gitu. Tentang rencana aku ke depan. Tentang ada sebuah rencana yang mau dilaksanakan insya Allah segera, jadi lebih amin, semoga lancar. Lagi diomongin kayak nanti gimana ya ABCD perintilannya yang nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu, intinya mau ada acara yang mau dilaksanain, jadi lagi ngomongin tentang itu sih, tentang perintilannya nanti setelah itu afternya seperti apa gitu sih. Kalau yang sekarang waktu izin nikah doang itu obrolan paling serius ya. Dan untungnya disetujuin gitu. Ngomongin saat gue mau nikah sih kayaknya. Nikah.
Ngebahas cinta. Iya. Ya sama seseorang. Jadi saya kalau misalnya curhat itu ke ibu, karena ibu tuh selalu pengertian, selalu ngasih solusi. Aduh itu mah kayak sering sih. Sering deh. Cuman pernah waktu itu sih masalahnya mungkin emang masalahnya di gue juga. Karena gue juga orangnya cuek, nyokap gue tuh sukanya yang perhatiin, maunya tuh di chat, di telepon gitu. Terus udah deh ngechat gue terus marah-marah. Ya nangis kebahagiaan mungkin pas gue nikah kali ya. Pas kecewa sih gue masih inget banget tuh. Ya pokoknya apa namanya, ada satu hal lah gitu ya bikin nyokap gue nangis gitu, yang seharusnya ya sebenarnya gue nggak tahu saat itu bisa begitu gitu. Cuman ternyata bisa begitu. Ya nyokap nangis sih, gue nyesel sih gue gitu. Pernah, tapi bukan yang nyakitin hati ya. Lebih kepada waktu itu sempat sakit kumat lambung, kan aku punya mah kronis. Waktu itu kumat malam-malam bener-bener udah kayak gak bisa nafas, susah, kayak sakitnya. Ya mama nangis gara-gara itu, bukan yang nyakitin hati. Enggak, gue gak pernah bikin nyokap gue nangis. Waktu pas gue mau nikah tuh, seminggu gue mau nikah, nyokap gue jatuh tuh. Nah itu dia nangis sendiri. Ya karena dia sedih, maksudnya seminggu lagi anaknya mau nikah terus dia jatuh gitu. Ya pernah lah. Bahagia atau sedih? Wah, lebih complicated sih kalau bikin ibu nangis. Kalau gue mah momen nangis ya pernah nangis. Gue nggak bisa nangis yang sedih ya, maksudnya perkara gue atau keluarga gue nggak bisa gue utarain. Tapi kalau momen nangis bahagia ya saat gue nikah kayak gitu. Ya momen nangis dan bahagia. Tapi pernikahan gue juga tuh sebenarnya complicated sama apa namanya nyokap gue gitu loh. Kayak gitulah, banyak lah kayak gitu. Kalau bikin nangis sih pernah ya. Banyak banget sih. Terutama dari kesalahan aku, terus juga udah sih mungkin kalau mama nangis gara-gara aku buat salah atau ada yang kelakuan atau omongan aku yang nggak suka, pasti mama ya sedih sih. Gue pernah ngajak nyokap gue jalan-jalan ke Jogja, dan itu alhamdulillah gue udah kayak ngerasa yang gila, gue keren sih udah bisa ngajak. Ya walaupun itu cuma ke Jogja doang, tapi kan berhubung gue juga nggak pernah kesana ya. Terus pertama kali gue kesana bareng-bareng rame-rame, dan nyokap gue juga, gue ngeliat nyokap gue di situ kayak have fun, seneng gitu, kayak jadi yang oke. Berarti kayaknya gue mulai sekarang harus sering ngajak nih ya. Momen diantar masuk sekolah sih yang paling gue ingat banget. Terus kalau foto-foto masa kecil gue nggak begitu banyak foto, cuman ada satu foto yang gue simpen, gue pajang di rumah, foto gue waktu di Ragunan, gue umur 2 tahun kali ya, tahun 88 tuh cuma satu-satunya foto gue sama nyokap gitu. Karena zaman dulu kan kamera tustel kita nyebutnya itu barang yang mahal, jadi gue nggak begitu banyak dokumentasi. Makanya setelah sekarang nih gue punya anak, gue dokumentasiin setiap anak-anak gue, ya setiap momen anak gue, biarin ini memory full, tinggal gue backup. Apa ya, banyak banget, bingung di sini muter. Karena kan sekarang kakak udah nikah, udah keluar dari rumah, adik juga udah nikah ya. Jadi kayak kita benar-benar intens banget di rumah, cuman berdua setiap minggu. Karena kan aku ngekos, jadi setiap minggu balik, setiap Jumat balik itu yang benar-benar kita tuh selalu apapun itu berdua, di rumah berdua. Kalau malam mingguan suka jalan naik motor malam-malam berdua. Lebih ke momennya sih sekarang lebih sering berdua ya, apalagi setelah papa meninggal kan tahun lalu itu mamah tuh maunya kan sama aku terus ya. Jadi kayak kita apa sih bareng terus sih. Sebenarnya ini terkait sama almarhum bokap sih, kenangan ini. Jadi gue kan nikah itu 3 bulan kemudian bokap gue meninggal. Jadi nyokap gue selalu mengenang saat gue nikah, gue ngajak jalan-jalan setelah gue nikah gue ngajak jalan-jalan kedua orang tua gue di tahun baru. Nah itu selalu nyokap tuh selalu ngomongin itu gitu loh, momen itu seperti itu. Dan until now dan sampai saat bokap gue meninggal di Solo, ada acara gue tuh diajak sebenarnya. Nah tapi
dilalah gue nggak bisa, bokap gue meninggal di sana. Nah sampai sekarang masih seandainya gitu loh, nggak naik ini gitu bareng gitu, kayak gitu ya, disayangkan itu sih. Semua yang nyokap gue pasti, karena ya gue punya waktu berapa menit pun buat ketemu nyokap pasti gue lakukan. Kenangannya sih nggak ada, tapi pengen banyak bilang makasih aja sih ke mama. Mama makasih banget udah jagain aku, udah rawat aku, walaupun aku selalu bikin salah, selalu bikin keributan, tapi ya aku tahu isi hati mama kayak gimana. Tapi ya insya Allah aku bisa lebih baik lagi, lebih ngerti lagi. Itu aja sih, makasih juga udah ngurus abang dari kecil sampai sekarang. Masakan pastinya lah, nggak ada yang bisa nyamain gitu. Ya oke lah, masakan istri gue enak nih gitu, cuman kayaknya enakan sambal nyokap gue deh kayaknya gitu. Masakan mama, karena kalau kita ngekos kita bingung kan. Iya sih masak, cuman kan kayak bosen ya, makan apa lagi ya, bikin apa lagi ya, iya atau enggak jajan apa lagi ya. Cuman kan rasanya beda ya kalau dimasakin sama masak sendiri. Nah itu sih yang dibikin dikangenin tuh masakan mama sih. Karena sekarang gue udah beda rumah, paling yang kangen masakan kan. Terus sama kalau misalnya gue sakit tuh gue masih kadang pengen nyari nyokap gitu. Iya. Oh berarti sedekat Iya. Karena kan gue anak paling kecil, tapi badannya paling gede. Momen saat gue pulang sekolah, terus dimasakin makanan, terus gue, ya masakannya pasti ngangenin. Masakan ibu tuh nggak ada yang bisa ngalahin sih gitu. Gitu, kalau misalnya jauh dari mama tuh kangennya pasti marahnya ya. Iya, mungkin marahnya itu tuh bukan marah berarti galak ya, tapi marah itu pengertian, sayang, peduli. Jadi itu sih yang aku kangenin. Sebel, gue nggak mau nangis, nggak mau. Mama, nyokap, aduh. Oh my god. Pas banget mama ngechat belum aku bales guys. Jangan. Lagi tidur siang. Halo, assalamualaikum Bu. Lagi apa Bu? Lagi nonton TV. Oh. Tadi telepon ke handphone nggak keangkat? Iya, baru aku angkat dulu, jangan dulu. Oh. Bunyi biasa nggak bunyi itu. Ya. Lagi ngapain? Lagi mau sholat. Sholat, nggak kemana-mana? Enggak, kan udah habis jalan mulu. Waduh, ke jalan mulu, jalan kemana kemarin? Kemarin hari Rebo ke rumah teman tuh. Yang pun rumahnya gede amat. Iya, rumah gede. Emang rumah mama kagak gede apa? Mama lagi di mana? Lagi di rumah ya? Di rumah. Enggak. Di rumah nggak punya duit. Tuh nggak ada. Manggil. Jangan. Gue nggak mau nyokap gue. Jangan. Nyokap gue misalnya kayak apa minta doain apa semua, iya gue cuma jawab iya, karena kalau gue lebih panjang dari itu kasihan. Kalau udah nangis dia pasti drop lah, sakit. Oke guys. Ya udah, Ijar lagi syuting apa namanya, terus Syuting apa? Enggak, syuting acara kantor. Saran dong, kalau acara gitu kamu make up dikit. Ya. Bukan make up dikit, Iya, maksudnya. mengkilap ya, terlalu mengkilap banget. Iya sih, berminyak mukanya kalau di video tuh. Cuman ya mau gimana lagi. Ya udah Bu, selamat Hari Ibu ya Bu. Apa ini? Iyalah Hari Ibu. Nggak tahu. Jadi cuma baru Rio yang ngucapin dari anak Ibu. Iya. Alhamdulillah. Yang lain belum ngucapin Bu. Gak, aku cuma mau ngomong sama mama. I love you mama. Ya udah gitu aja.
Udah gitu aja ya, makasih ya. Ya, makasih Mama. Ijaz sayang Mama. Iya, makasih. Yuk, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Bu. Ya udah ya Bu ya. Ya. Dah Bu, Assalamualaikum. Panjang gua kalau nelfon sama nyokap gua, bener nyeritain kakak gua, nyeritain ponakan gua, pasti gitu. Kemarin ini, kemarin datang gitu. Pesannya jangan ngomel-ngomel mulu, jangan seuzon sama anaknya ya. Love you. Biar sehat sih udah. Biar sehat selalu, biar bisa warawiri. Nyokap gue emang nggak bisa diem di rumah, kegiatannya warawiri terus. Ya cuman kayak terima kasih udah jadi mama aku. Iyalah, jadi emak gue yang ngelahirin gue. Udah bisa menjadi sosok ibu yang bisa dijadikan panutan buat anak-anaknya, yang selalu ngasih advice yang baik untuk anak-anaknya, selalu memberikan ajaran yang baik, yang positif lah intinya. Kayak aku pengen ngomong ya mama the best sih. Gue berharap nyokap gue umurnya panjang, sehat selalu gitu, sampai bisa ngelihat cucu-cucunya udah tumbuh dewasa gitu loh. Pokoknya intinya diberikan kesehatan, umur yang panjang, udah gue cukup itu aja. Gue nggak perlu apa-apa dari nyokap gue gitu. Bilang sampai sekarang gue sampai bisa seperti saat ini itu karena nyokap gue, bukan karena nyokap tapi juga karena bokap. Jadi kalau misalnya Mama lihat video ini, aku pengen ngucapin terima kasih sekali sudah jaga aku sama adik-adik aku. Aku sangat bangga punya Mama kayak Mama, dan you're the best mom ever I have seen. Jadi sekali lagi makasih. Abang cuma bisa bilang makasih doang. And I love you Mom.